Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Siswa-siswi MTS Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mempelajari bab yang ketiga, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Silakan kalian buka di halaman 47 buku LKS kalian, dan siapkan buku tulis dan pulpen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ini. Sehingga kalau kalian tidak memperhatikan sampai tuntas, maka akan terlewati pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ini. Yang pertama, kompetensi dasar. Kemampuan yang harus kalian miliki yang pertama yaitu menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Di Indonesia ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis biasanya disebut norma. Pada umumnya, hukum tidak tertulis berada pada tingkatan bawah dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai contoh, setiap keluarga mempunyai aturan atau kewajiban yang harus ditaati di dalam keluarga. Contoh norma kesopanan, norma kesusilaan, dan itu contoh-contoh seperti pamit sebelum berangkat sekolah, atau tidak berkata kasar kepada orang yang lebih tua di dalam keluarga. Nah, itu hukum tidak tertulis. Apa sanksinya bagi orang yang melanggar hukum tidak tertulis? Yaitu sanksinya berupa teguran atau peringatan secara lisan. Namun jika hukum tertulis, hukum yang tertulis bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk undang-undang, maka sanksinya bagi yang melanggar adalah berupa penjara atau hukuman lain. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini contoh, ada gambar siswa sekolah, ada yang tidak memakai helm dan motornya bonceng 3. Ini dalam undang-undang lalu lintas tidak sesuai dan termasuk pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan. Nah, masih ingat apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Silakan kalian tulis ya jawabannya di buku tulis. Jika lupa, bisa kalian lihat di LKS atau di video ini. Jenis dan hierarki atau jenjang atau tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 1-7 ini. Yang paling atas
Ini adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, disingkat Perpu. Yang nomor 4, peraturan pemerintah, disingkat PP. Yang nomor 5, ada peraturan presiden atau Perpres. Yang nomor 6, peraturan daerah provinsi. Dan nomor 7, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, inilah urutan perundang-undangan di Indonesia. Nah, sekarang kalian jawab ya. Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah? Baik, silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa asas pembentukan undang-undang tercantum pada pasal 5, yaitu yang pertama adalah kejelasan tujuan. Jadi, undang-undang di Indonesia ini dibuat harus ada tujuan yang hendak dicapai. Jadi tidak hanya membuat undang-undang, contoh membuat undang-undang tentang kewajiban memakai helm, itu mesti ada tujuannya, bukan tanpa tujuan. Maka kalian yang memakai kendaraan bermotor diwajibkan memakai helm. Yang kedua, kelembagaan pembentuk yang tepat. Jadi yang membuat undang-undang ini adalah sebuah lembaga atau pejabat yang tepat, yang berwenang untuk membuat undang-undang. Yang ketiga, kesesuaian jenis, tingkatan, dan materi. Maksudnya apa? Dalam membuat peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan materi muatannya, isinya. Apakah sudah sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang tadi kita pelajari. Selanjutnya, undang-undang harus dapat dilaksanakan. Sebelum undang-undang dibentuk atau dibuat, yang harus diperhatikan apakah aturan atau undang-undang itu bisa dilaksanakan masyarakat atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan. Selanjutnya, kedayagunaan. Jadi, undang-undang itu dibuat harus melihat kebutuhan masyarakat sehingga berguna. Jangan sampai undang-undang itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, kejelasan rumusan. Maksudnya apa? Saat membuat undang-undang harus memperhatikan beberapa hal. Contoh, memilih kata, sistematikanya, urutannya, menggunakan istilah yang tepat, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya, terakhir, keterbukaan. Maksudnya adalah ketika membuat undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Jadi jelas, tidak boleh ditutup-tutupi, tetapi harus terbuka dan bisa disaksikan oleh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat akan bisa memberi masukan dan memberi arahan dan saran yang lebih baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Nah, silakan bisa kalian buka, bisa lihat lagi videonya atau bisa lihat di LKS. Nah, selanjutnya materi muatan dalam peraturan perundang-undangan. Materinya, isinya. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
memberikan pernyataan tentang materi muatan dalam peraturan perundang-undangan, isinya, materinya, bahwa peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan berbagai macam asas yang harus ada di dalam materi undang-undang. Yang pertama, pengayoman. Undang-undang itu isinya harus mengayomi, bukan menyengsarakan rakyat. Yang kedua, kemanusiaan. Harus bersifat manusiawi, tidak boleh membuat manusia atau rakyat Indonesia menjadi sengsara. Yang ketiga, bersifat kebangsaan. Artinya undang-undang itu memang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Yang keempat, keadilan. Bahwa undang-undang yang dibuat itu isinya adalah mengandung nilai-nilai keadilan, harus adil. Semua rakyat Indonesia harus merasakan adil dari undang-undang yang dibuat. Yang kelima, kenusantaraan. Jadi bersifat Nusantara, dari Aceh sampai Papua, meliputi semua daerah-daerah di Indonesia. Yang keenam, kekeluargaan. Dan itu masih ada beberapa hal terkait dengan sifat-sifat muatan materi dalam peraturan perundang-undangan. Bisa kalian buka kelanjutannya di halaman 50. Nah, tadi sudah kita pelajari sanksi atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis itu ada kesopanan, ada kesusilaan. Nah, itu hukumannya apa? Yang tidak sopan, itu hukumannya dalam bentuk apa? Tadi sudah kita pelajari dan ada penjelasan. Baik, itulah materi kita tentang peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelas, kalian baca LKS mulai halaman 47 sampai halaman 50. Atau tonton ulang video ini, kemudian jangan lupa klik link soal yang ada di deskripsi di bawah video ini. Dan kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.